Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Apa sih hikmah di balik ujian musibah yang Allah berikan kepada kita ya? Yang pertama kita lihat hadis riwayat Bukhari. Rasul bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan. Jadi ibu kalau lelah teh ulah sok ngeluh bu di rumah. Iya mama teh capek, isuk-isuk ngepel, nyuci, nyetrika. Tekenging bu, tekenging. Ya. Nah. Atau penyakit, sama bu kalau punya penyakit juga jangan sok ngobrol wae kabatur teh. Ibu mah gaduh ieu, gaduh itu, gaduh ya jangan bu ya. Gitu. Ya enggak boleh. Ya begitu. Dan juga kekhawatiran bu. Kadang kita suka punya rasa kasihan, takut gitu bu. Apalagi sekarang musim-musim hujan begini gitu bu ya. Itu banjir dan lain sebagainya. Atau kesedihan gitu ya. Atau juga gangguan. Bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Jadi semua itu Allah berikan kepada kita sebagai apa? Kifarat ibu. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya pahami baik-baik ini. Kifarat kesalahan itu adalah dengan amal soleh awalnya Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi kifarat kesalahan itu apa? Amal soleh. Ya. Makanya dalam Al-Quran idfa billati ya ahsan. Atau hadis Rasul wat bi sayyatakal hasanata tamuha gitu. Tapi kata Rasulullah, ada orang-orang berbuat salah, kebaikannya tidak cukup menutupi bu kesalahannya tersebut. Kalau bahasa Ustaz tadi ketidakseimbangannya gitu pak. Ya gitu. Maka Allah ujikan apa? Diuji oleh Allah tadi berikan bu. Yang bahasa kita ujian cobaan itu. Gitu. Ya. Makanya sebenarnya preventifnya kalau kita ingin ujian itu tidak terlalu berat, yang sifat yang kita tidak sukai, maka apa? Perbanyak amal soleh gitu pak, gitu ya itu. Nah gitu ya, sehingga nanti amal soleh itu otomatis akan menutupi kesalahan-kesalahan. Ketika kesalahan-kesalahannya tertutupi semuanya, mudah-mudahan ujiannya bukan sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi bukan berarti ujian yang kita sukai pun mudah menjalaninya. Betul? Sok ibu mending miskin mending kaya bu. Kan? Leres. Ya Ustaz mending kaya bisa umroh jeung paam cenah gitu ya setiap bulan. Ya amin ya. Seibadah haji ya, bisa sedekah, bisa wakaf, bisa nolong orang. Ya, itu mah kata-kata sebelum dapat eta teh bu. Sudah dapat mah ibu bade umroh, aduh ke atusna diangge bisnis heula. Ya, ibu bade sodako bade wakaf ka masjid teh tacan aya. Masih kena di bank cenah tacan kenging bagi hasilna gitu Bapak Ibu semuanya. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak mudah ya gitu. Ya gitu. Kecuali kalau orangnya selalu berusaha dekat dengan Allah gitu ya. Itu. Baik. Jadi salah satu hikmahnya adalah ditutupi kesalahan-kesalahan kita, dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Asy-Syura Allah menegaskan, Bapak Ibu semuanya lihat. Wa ma asabakum min musibatin, tidak ada satu musibah yang menimpamu fabima kasabat aydikum, itu terjadi karena dosa dan kesalahanmu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahanmu yang lainnya yang banyak gitu. Hanya sedikit yang ditegur oleh Allah kepada kita teh. Bapak Ibu semuanya. Di samping dibandingkan dengan yang seharusnya dosa kita teh banyak. Tapi hanya diuji oleh Allah teh cuma satu bu, suami tarana roh sama ibu gitu. Jadi baeud wae, ambak wae sama ibu. Ibu teh ulah jangan nyalakan suami wae bu. Kena ngabela bapak-bapak lah ya Maya, benernya.
Boleh jadi ibu introspeksi, astagfirullah naon ya Allah abi kalepatan nabi teh. Ternyata ibu sok bab sholat sok telat wae. Alasanna teh sibuk, capek gitu ya. Akhirnya diberilah suami anu rada-rada galak. Rada-rada bukan galak. Gitunya, jeung rada koret deui. Gitu. Jangan julu nalahkan dengan yang lain, bu istighfar heula kita teh. Betul tidak? Kan harusnya begitu ya. Oh, pabima kasabat aidikum. Kan mohon maaf Bapak Ibu semuanya boleh jadi dan kita harus yakin memang ada kesalahan kita di situ. Apa kesalahannya? Boleh jadi kesalahannya ke Allah, boleh jadi kesalahannya kepada suami, bisa saja terjadi. Gitu ya. Pak, mohon maaf ya, ini nasihat Rasul, Pak. Kata Rasul, kalau istri kamu tidak taat kepada kamu, yang salah kamu. Kata Rasul itu. Sebagaimana kalau kamu punya kendaraan onta, tiba-tiba onta nanti saya diatur gitu, Pak. Ya, dibawa ke dia kalau belok ke kanan, kamu yang harus banyak tobat, kata Rasulullah. Jadi salahnya bukan di onta. Salahnya pun dan bukan di istri kita, tapi salahnya pada siapa? Pada kitanya yang harus banyak tobat gitu, Pak. Ya, betul tidak? Istri mah tidak tahu bapaknya sok ngerian teman di kantor. Tidak tahu, Pak. Istri bapak mah baik banget. Ya, tara sugan stalking gitu ya. Maca anon, WA bapak tara. Lempeng aja alhamdulillah. Tapi bapak rada-rada cunihin punten di kantor. Nari balik pulang ke rumah istri teh jadi rada-rada ngadat ke bapak teh. Nah bapak teh ulah nyalahkeun istri. Jeung ulah ngabading-bading di kantor deh. Nah, bahaya. Justru yang harus tobatnya siapa? Kita. Pabima kasabat aidikum. Kan gitu Bapak Ibu semuanya. Wa ya'fu an katsir. Tapi Allah memaafkan yang jauh lebih banyak lagi. Begitu ya itu. Lihat Bapak Ibu semuanya, terkadang boleh jadi Bu, ujian itu dibutuhkan, cobaan itu dibutuhkan. Kadang boleh jadi dengan ujian itu kita jadi lebih dekat dengan Allah Bapak Ibu semuanya. Kita bisa nangis kalau sedang diuji sama Allah mah. Sok Ibu, lagi ada masalah dengan anak, masalah dengan suami, tahajud rajin tah. Ngaji rajin tah. Kafaam ahad. Karena krieur loh masalah di imah ya. Jadi gitu ya gitu. Lihat Ibu semua, bisa aja terjadi demikian, Bu. Betul tidak? Makanya ada ungkapan, kullu bala'in yuqarribuka ilallah laisa bala bal nikmah katanya. Setiap ujian, cobaan yang mendekatkan kamu kepada Allah bukanlah musibah melainkan anugerah. Wa kullu nikmatin tub'iduka anillahi laisat nikmatan bal niqmatun ya atau bal nikmatan. Dan setiap kenikmatan yang menjauhkan kamu dari Allah bukanlah anugerah, melainkan bencana tersembunyi Bapak Ibu semuanya. Jadi, kalau kita diuji sama Allah jadi lebih dekat, sholat jadi lebih rajin, ngaji lebih rajin, apalagi? Amal soleh lebih banyak, berarti ya teteh nikmat apa nikmah Bu? Nikmat Bu. Daripada mohon maaf, Ibu diberi segala tapi jauh dari Allah, itu berarti nikmah. Ustaz masih emut Bu. Dulu waktu Pangandaran bencana itu, tsunami, ketemu sama seorang ustad ajengan dinya ngobrol ke ustad abi masa umur hidup can kantos salat di kanangis iwati nuju pas tsunami eta mah sujud teh nikmat pisan ngadoa ka Allah teh disalamatkeun ku Allah teh sujud teh lami padika ceureum bae cenah ustad abi teh nya nya kudu ku tsunami wae berarti abi teh kan gitu Ibu semuanya. Boleh jadi orang teh udah jauh dari Allah Bu, Allah cinta sama dia. Betul tidak? Maka oleh Allah dipanggil lewat apa? Lewat ujian sama Allah teh. Dan lewat yang lain mah teh datang-datang wae. Betul? Dikasih jabatan kalau sibuk meeting dan meeting. Betul Pak? Dikasih uang sibuk belanja ibu-ibu teh. Betul tidak? Disuah jalan-jalan, healing dan traveling. Makanya oleh Allah teh diberi ujian, ibu teh ngaguk-guk teh nangis teh. Ya Allah teh ya Allah. Berarti butuh ujian ya Bu? Butuh gitu ya, betul ya. Kadang Allah nunjukkan ya betul ya kepada kita lewat ujian gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan suka mengeluh Bapak Ibu semuanya ya. Kita harus banyak bersyukur sama Allah. Gitu ya. Supaya nanti di akhirat nggak ada apa-apa bagi kita. Karena kita sudah jadi ingatnya di dunia, sudah balik ke Allahnya di dunia, udah balik ke Allah. Di ayat tadi,
La'allahum yarji'un kan betul dah ayatnya tadi Pak di surat Rum itu kan di ujungnya la'allahum yarji'un. Kan ini Bapak Ibu semuanya ya itu. Makanya sudah jangan mengeluh, jangan banyak kita menyalahkan yang lain. Sudah ketika kita diberi kenikmatan bisa dekat dengan Allah gara-gara ujian musibah itu, sudah nikmatin itu Bapak Ibu semuanya. Betul tidak? Jangan dikeluhkan lagi. Tinggal cari solusinya. Huwa maulakum. Kan itu kan gitu. Allah tempat nolong kita. Ibu mohon maaf Bu puntennya. Bagi seorang ibu saya kira berat banget kalau diuji dengan anaknya. Betul tidak? Berat banget. Masih suka nangis. Atau diuji oleh suami Ibu. Punten Bu ini cerita betul. Ini mah bukan ngabohong Ustaz Bu. Namanya Ustaz ngabohong. Ibu ya. Ada ibu-ibu datang. Ngobrol aja udah langsung nangis Bu. Abi pasti paham itu urusan keluarga kalau udah nangis ibu-ibu mah. Ustad, abi kedah kumaha. Pun lancek nyukeun widi hoyong nikah deui. Leres Pak ini udah pengajian. Suami saya Ibu. Harus diterjemahkan mohon maaf ya Ustad Ruming ya. Ustadz, suami saya minta izin untuk nikah lagi. Sikap saya harus bagaimana? Bu, izinkan apa tidak? Saya sebenarnya ingin cerai Ustadz. Daripada beban pikiran, tapi saya ingat sama anak-anak. Dan suami saya teh baik Ustadz. Dan terbaik mah mungkin minta izin Bu. Betul tidak? Dan minta izinnya baik-baik deh Bu. Bukan minta izin dengan bahasa kekerasan gitu, enggak. Baik banget bahasa teh. Itu ya. Ustadz kan nggak bisa memutuskan di situ mah Bu. Ustadz kembalikan ke Allah Ibu nyungkeun sanes ka Ustadz. Ustadz nggak bisa memutuskan karena Ibu yang menjalani. Dan yang tahu Ibu kan cuma Allah, sudah ke Allah saja. Boleh jadi Ibu minta cerai kalau Ibu memang itu terbaik dari Allah, bisa saja. Dan dalam agama nggak dilarang. Daripada ibu dosa terus sama suami. Betul. Rasul juga tidak pernah melarang ketika ada perempuan minta diceraikan. Betul tidak Bu? Ya, apalagi Ustadz masa, ibu jangan minta cerai. Udah nikah, izinkan suami. Kan gak begitu Bu. Betul tidak? Atau boleh jadi ibu membukakan hati, Allah membukakan hatinya. Hati ibu dibukakan oleh Allah. Jadi ibu bisa nerima deh. Itu lebih baik bagi ibu. Maka kembali ke Allah. Wa maulakum. Tak eta Bu kuncinya mah. Nah, betul tidak? Aiko orang mah cuma curhat, cuma nanya Bu, udah kembali kepada siapa? Ke Allah Bu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang beriman bertawakal Bapak Ibu semuanya. Ya, begitu. Berat Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau kita punya sandaran yang tepat, maka kita akan apa? Akan nyaman, akan kuat gitu Bapak Ibu semuanya. Dan tenang. Ibu calik nyandar karena tembok tuh karena besi. Udah tahu besi nak kuat Bu ya, betul tidak? Coba kalau besi rapuh Bu mau nyandar begitu, betul tidak? Makanya kalau kita nyandar ke Allah Bu, udah aman hidup kita. Apa yang harus kita takutkan, betul tidak Bu? Ya itu, baik. Dari Umar Ibu, Umar radhiyallahu anhu qala. Beliau mengatakan, ma asabatni musibatun illa ra'aytu annallaha alayya fiha thalathun ni'am. Tidaklah satu musibah menimpaku dari Allah, ya bahasanya karena semuanya juga hakikatnya dari Allah, kecuali aku melihat ada 3 nikmat yang Allah berikan kepada aku dengan musibah tersebut. Pertama, anna lam taqul musibah fi dini. Musibahnya bukan dalam urusan agama Bu. Yang berat mah musibahnya di agama Ibu. Jauh dari Allah, terdaik sholat, teh musibah. Ibu mohon maaf. Ibu kalau anak naik pangkat, sebutnya apa? Rahmat, berkah. Ya gitu. Tapi terdaik sholat, musibah. Tapi gara-gara pekerjaannya gitu teh. Berarti pekerjaannya apa? Musibah gitu Bapak Ibu semuanya, betul tidak? Gitu. Maka mohon maaf kalau kehilangan pekerjaan tapi ke Allah dekat bukan musibah. Sebenarnya mah. Betul tidak? Kalau mohon maaf kita kehilangan dunia tapi ke Allahnya tetap terjaga, itu bukan musibah seharusnya mah. Betul tidak? Kita tetap bersyukur kepada Allah karena itu tidak terjadi dalam urusan
agama kita, lebih pada urusan dunia kita, gitu ya tuh. Yang kedua, walam yakun ma huwa akbaru minha, pada Allahu ma huwa a'dhamu minha. Yang kedua, Bu, dibandingkan dengan seharusnya sebenarnya lebih kecil yang Allah ujikan kepada kita, tekan wayap wan katsir, Pak. Dibandingkan dengan dosa-dosa kita, Ibu, mohon maaf, yang Allah ujikan kepada kita tuh dikit banget gitu. Tuh, Bu. Bapak betul? Itu sakit. Kata orang teh usah tapi teh sakit jantung mahal ya teh. Pak, dibandingkan dosa Bapak lebih banyak. Gitu aja. Kan jangan usah dia ngomongnya. Nanti nggak enak bapaknya. Yang harusnya kita sini, oh ya Allah, dibanding dosa abi kapungur teh, ya Allah, ieu masih kene tahlid. Apalagi dengan sakit itu jadi lebih dekat ke Allah. Betul tidak? Luar biasa itu Bapak Ibu semuanya yang demikian itu ya, itu. Makanya mohon maaf Ibu, sebenarnya kita harus berpikir begitu. Jangan suka ngeluh ketika kita diuji oleh Allah. Karena apa? Dibanding dengan dosa-dosa kita, dosa kita jauh lebih banyak. Yang kalau Allah tidak rahman rahim sama kita, mungkin kita juga tidak bisa merangkak sekalipun Bapak Ibu semuanya. Begitu ya, itu yang kedua kata Umar. Yang ketiga, ma ja'alallahu fiha minal kafarah lima kanat kunna nataqahu min syai'ati amalina. Yang ketiga adalah apa? Dengan adanya musibah itu menjadi kiparat atas kesalahan-kesalahan yang boleh jadi dengan kesalahan-kesalahan tersebut akan menimbulkan keburukan-keburukan lebih dahsyat lagi gitu Bapak Ibu semuanya. Betul? Jadi dengan adanya musibah itu ada 3 kenikmatan kata Umar. Makanya kalau kita diuji sama Allah, tadi kata-katanya Bu, la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Gitu aja udah Bu. Ya Allah, tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Kau tentukan kepada kami ya Allah. Ya, dan itu adalah baik bagi kami, huwa maulana. Kami yakin Allah pelindung kami, penolong kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah kami bertawakal gitu Bapak Ibu semuanya. Bu, dulu ketika bencana tsunami Aceh teh infrastruktur rusak. Tapi setelah tsunami infrastruktur Aceh itu paling bagus Bu jalannya. Luar biasa itu yang dibangun oleh Uni Eropa teh, mulus banget Bu. Dari Aceh, Banda Aceh ke sebelah selatan itu. Bagus sekali Bu. Ya, Pangandaran juga setelah bencana bagus Bu. Betul tidak? Lebih rapi, lebih apa gitu kan, betul tidak? Gitu ya. Urusan dunia mah bisa begitu Pak. Tapi yang paling berat mah, nah urusan akhiratnya rubah enggak? Nah itu yang harusnya menjadi tapakuran kita itu. Gitu ya itu. Ya. Harusnya urusan akhirat mah yang menjadi penting itu. Dunia apa pasti sudah diganti oleh Allah. Gitu ya. Urusan akhirat yang belum pasti. Makanya banyak beristighfar, banyak tobat ya, begitu. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, tentu kalau kita menyaksikan atau melihat ada musibah, ada bencana yang menimpa saudara-saudara kita, maka tentu sikap kita harus memiliki kepedulian. Karena kita tahu bahwa kita seorang beriman itu sudah Rasul gambarkan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal mencintai, menyayangi dan mengasihi itu seperti satu jasad. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan merasakan sakit juga dengan tidak bisa tidur dan demam gitu Bapak Ibu semuanya ya. Makanya sebenarnya Bapak Ibu semuanya, apapun yang terjadi kepada umat ini Pak, dimanapun, bukan saja di Aceh, bukan saja sekarang di Jawa Tengah gitu Bapak Ibu semuanya ya, tapi dimanapun, bahkan sampai di Afrika, di Eropa begitu, ketika terjadi bencana itu adalah apa? Sebenarnya ujian bagi keimanan kita yang tidak diuji bencana tersebut kepada kita gitu. Sebenarnya diingatkan teh kita, tapi Allah teh mengingatkan, ditumpahkannya kepada mereka. Mau kita nggak kembali kepada Allah? Boleh jadi naudzubillah min dalik, Bu, Bapak semuanya. Ketika orang nggak sadar wae, pada Allah sudah ingatkan, nanti Allah uji dengan yang lebih berat dah bagi dirinya. Naudzubillah itu mah. Karena dia tidak pernah sadar. Baik bersifat pribadi, keluarga maupun
sifatnya massal seperti yang kita lihat sekarang, Bapak Ibu semuanya. Ya. Makanya ada tuh betul ya dialog anak-anak, ini mau ujian dari Allah katanya. Boleh jadi selama ini sudah diingatkan, masih kene. Kita tidak bicara umum, Bu. Karena tadi mohon maaf, rumusnya, Bu, bahwa semuanya dalam Islam Rasul telah mengingatkan kepada kita, jika ada sebagian masyarakat yang berlaku fasik, kemudian dibiarkan oleh masyarakat itu, maka kenanya semua. Bukan hanya orang-orang yang fasik saja gitu. Kalau amar ma'ruf nahinya tidak berjalan, amar nahi mungkarnya tidak berjalan gitu kan gitu ya itu. Ya itu. Makanya kita alhamdulillah oleh Allah ya tidak diuji sebagaimana mereka yang diujinya dengan berat sekali. Maka disinilah kita harus peduli Bapak Ibu semuanya. Minimal mendoakan. Jangan sampai karunyanya ningali berita tembu tingalikeun we. Karunyanya eta ibu-ibu 20 ting dan luhurun imah. Nya Pak, betul ada kan Bu? Betul ya? Ya 2 hari 2 malam di atas rumah Bu. Teman Ustadz Bu cerita ibunya, beliau sampai deg-degan karena di telepon tidak ada Bu. Aceh Tamiang itu hilang waktu bencana awal itu. 4 hari itu nelpon nggak ada jawaban Bu. Ternyata Aceh Tamiang sudah habis semuanya Bu. Qadarullah ibunya itu tinggalnya di depan gedung DPR. Gedung DPR kan ada tinggi Pak, naik ke atas. 4 hari 4 malam katanya itu hanya dijatah 1 botol minum yang 600 Bu per harinya sama garam. Karena sudah tidak ada apa yang dimakan, Pak, habis semuanya ke bawah. Ustadz nanya, kan di sana itu banyak pasar. Ustadz pasarnya gimana? Di mana sudah tidak ada. Dan orang tidak menyiapkan apapun Pak. Dan airnya kan bukan, mohon maaf, tsunami mah seret gitu Pak. Betul tidak? Kan ini mah nggak 4 hari terus-terusan Pak. Bukan ngeyem Pak, ngalir, deras. Kalau ngeyem mah bisa telem Pak. Bisa dicari barang-barangnya apa. Ini mah nggak deras, seret gitu Bapak Ibu semuanya. Begitu, bayangkan coba Bu. Ya, makanya itu yang di video itu ibu-ibu dengan anaknya dia 2 hari di atas loteng rumahnya. Apa ini makan kan tidak ada Ibu. Nang air hujan aja segitu aja untuk bisa bertahan hidup itu Ibu semuanya. Makanya kalau mohon maaf, kalau ada orang ya, punten Bu di medsos yang mengatakan itu adalah harga harus dibayar untuk pembangunan dan sebagainya. Itu mohon maaf Ibu semua, adabnya berat lah bagi yang demikian itu. Mereka lah yang menimbulkan ketidakseimbangan. Makanya ada mufasir begini Pak. Kenapa Al-Quran mengatakan doharol fasadu fil barri wal bahr? Telah nampak kerusakan di muka bumi dan di daratan, gitu ya? Kenapa zoharo? Kan zoharo itu berarti nampak. Kalau nampak sebelumnya apa? Tidak nampak alias sebenarnya Ibu Bapak semuanya pelaku kejahatan ini awalnya mah tersembunyi. Tarapalin masyarakat kan Bu. Tiba-tiba eta mobil narai kaluhur tepat teterangan. Hutan gundul di tengah tidak tahu, betul tidak? Nah, dengan adanya bencana ini Allah tunjukkan kepada kita siapa mereka ini. Akhirnya keluar ta doa-doa buat mereka untuk benar. Hanya doharol fasadu fil barri wal bahr. Gitu Bapak Ibu semuanya katanya. Ya. Jadi mereka ini awalnya kan aman-aman aja, anteng-anteng aja. Mereka dapat triliunan boleh jadi Bapak Ibu semuanya. Ratusan miliar dari proyek-proyek mereka di tengah hutan itu. Dan mereka mungkin ketawa-ketawa gitu. Nah sekarang ditunjukkan oleh Allah. Walaupun kita tahu Bapak Ibu semuanya, tetap yang terdampak masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Tapi dengan demikian kita bisa melihat itu perilaku-perilaku orang-orang ini. Begitu ya. Yang akhirnya muncullah tadi doa-doa dan sebagainya ya. Nah, kenapa kita harus peduli Bapak Ibu semuanya? Nah, lihat ini hadisnya Bu ya. Dari hadis riwayat Muslim ya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitan darinya, kesulitan di hari kiamat kelak. Jadi kalau ibu ayeuna sedekah pakaian, nanti Allah beri pakaian kepada ibu di akhirat teh. Tapi kualitas dan itu yang luar biasa indah dari Allah itu. Kalau mohon maaf di akhirat itu kurba itu mohon maaf disebut kurba itu Bu. Kalau kurba itu masalah anu ngahimpit berat kan itu kan dia Bu.
kita sudah tidak tahu jalannya harus kemana lagi gitu. Nah, seperti orang-orang saudara-saudara kita di Aceh, Bu. Kan sampai ngabring, mereka udah nggak punya apa-apa tuh, Bu. Rumah hancur, pakaian tidak ada, makanan tidak ada. Coba Bapak Ibu semuanya ya. Walaupun pemerintah sudah berusaha, tapi kan kita tahu, Pak, bagaimana koordinasi di sana itu. Ya, Pajabat keur bencana kalah umroh. Betul, Pak. Kan gambaran itu teh, Pak, mohon maaf ya. Teh level yang tinggi kumaha dihanap lah. Yang dihanap juga karena dampak nih, Pak. Bagaimana mengkoordinasikan atau kebayang usah juga. Ya, betul tidak? Makanya kalau menolong orang-orang yang demikian itu, nanti di akhirat ketika kita bingung di hadapan Allah, Allah akan apa? Allah akan selamatkan kita, Bapak Ibu semuanya. Begitu ya, itu. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada seorang di dunia, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat tuh, Bu. Jadi kalau kita memberikan kemudahan kepada orang yang lagi kesulitan, dimudahkan semuanya, Bapak Ibu semuanya, kita di dunia dan akhirat. Makanya justru, Bu, mohon maaf, bersedekah itu baik, Pak. Tapi sedekah yang terbaik adalah sedekah ketika orang membutuhkannya. Makanya ada ulama berpendapat lebih utama minjemin daripada sedekah. Kenapa, Pak? Karena kalau sedekah belum tentu orangnya butuh. Betul tidak, Bu? Kita ngasih beras ke tetangga, tetangga kita punya beras. Walaupun dia tidak mampu. Betul tidak? Ayah berasnya 2 kilo deh, kita kasih 10 kilo. Bersyukur dia, bersyukur, alhamdulillah. Tapi berasnya ada? Ada. Jadi ya tidak butuh banget saat itu mah. Itu ya. Beda dengan orang datang ke ibu Haji Manawi, cing. Ya. Ayah artos pun anak bade lebet sakola. Manawi tiasa 1 juta mah nambut abdi. Berarti kalau nambut 1 juta butuh tuh, Pak? Butuh. Berarti kalau ibu kasih memberikan kemudahan tidak? Nah, itu lebih Allah cintai, Bu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan lebih baik aku memberikan pinjaman. Jadikan sedekah, maka itu nama. Tapi yakin, Pak, pahala Bapak itu dahsyat banget karena orang yang menerimanya butuh banget, gitu-gitu, Bu. Ya. Jadi kalau kita ngasih kepada orang yang kesulitan, maka pahalanya pasti besar, dahsyat, gitu, Bu. Ya, itu. Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang mukmin, maka seorang muslim, maka Allah akan menutup aib di dunia dan akhirat dari orang tersebut. Jadi, Bu, kalau ada orang yang tahu aib orang teh jangan suka disebar-sebar. Tutupi oleh kita. Ibu leres teh duka teuing. Ibu leres teh mama mata can terang gitu teh. Pura-pura teh apal. Pada ibu teh apal sagalana. Ti A sampai Z na teh. Jika namun ibu jadi pembicarana teh panglengkapna ibu teh. Tapi ibu tahan. Leres ibu eta gitu henteu. Henteu naon ibu? Henteu leres, henteu terang. Kan nggak bohong untuk kebaikan, Bu, itu mah. Leres tuh. Kecuali kalau ibu dipanggil oleh pengadilan, ya beda lagi itu mas statusnya. Betul tidak? Tapi kalau nggak ada, ngapain ibu? Betul tidak? Eta teh berat, Bu. Emang gampang itu menutup aib orang teh? Berat, Ibu. Kalau kita tahu banget mah. Lebih-lebih orang teh menyakiti kita deh. Tambah berat eta mah, Bu, untuk bisa menahannya teh. Tapi kalau ibu nahan, bapak nahan, kata Rasul apa? Satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutupi orang tersebut di dunia dan di akhirat. Begitu ya? Itu. Kemudian, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Tadi semuanya. Jadi jangan pernah lelah untuk terus menolong, membantu Bapak Ibu semuanya. Betul ya. Bencana di kita ini, Bu, punten di Indonesia bil khusus ya, datang teh silih berganti. Musim hujan banjir longsor, kalau musim kering pasti apa? Air sesecai. Kalau di Sumatera itu biasanya kabut dan asap begitu kan itu. Dan itu juga berat Bapak Ibu semuanya. Tapi jangan sampai kita lelah untuk terus menolong dan membantu. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan kita untuk melakukan kebaikan yang terbaik
Plus sebagai rasa syukur kita tidak diuji oleh Allah dengan ujian sama seperti kepada mereka. Gitu Ibu. Ibu mohon maaf ya. Suatu saat Ustadz ditugaskan ke Pekanbaru Bu. Pas lagi hutan terbakar musim kemarau Bu. Coba ya. Itu Bu sampai di acara banyak yang pingsan Bu. Satu-satunya yang aman itu kalau masuk kamar ditutup AC. Terus dibayangkan bagaimana masyarakat yang di kampung-kampung Bu. Berhari-hari, berbulan-bulan kadang. Ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan coba. Makanya bahkan naik pesawatnya, pesawat ke atas saya masih kira bau asap na pesawat Bu. Dan terbuka, baru setelah ketinggian berapa baru nikmat. Pas nyampe di Jakarta, tahu kan Bu udara Jakarta kotor. Tapi mereka, aduh ini enak gitu Bu. Coba Bu, kita alhamdulillah gak diuji dengan demikian. Makanya apa? Kalau ada orang yang sedang kena musibah teh, dibantu, ditolong. Jangan itu mah batur, itu mah bukan kita, itu mah didahye. Enggak, kita mah sebagai sesama mukmin harus memiliki kepekaan, kepedulian, gitu ya itu. Makanya sekarang alhamdulillah tadi teman-teman dari Percikan Iman Sedekahku sudah mengirim bantuan gitu Bapak Ibu semuanya ke saudara-saudara kita di Aceh ya. Nah gitu. Dan ya masih, tapi enggak boleh juga mengatakan dikit ting, bukan Bu ya. Enggak boleh ya gitu. Masih dikit gitu. Enggak. Karena di sisi Allah mah bukan kecil besarnya. Niat kita menolong itulah yang akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul? Gitu ya itu. Kan kata Rasulullah ittaqun nara walau bisyikki tamrati minan nar tuh Bu. Jaga diri kalian dari api neraka walaupun dengan hanya kurma dibagi dua. Ibu kalau kurma dibagi dua, sakieu dibagikan, wareg moal. Ya, betul tidak? Bernilai tidak? Tidak. Tapi itu bisa menjadi penyelamat kita dari api neraka. Gitu. Kamu mau dikirim nanti ratusan ribu jutaan gitu Bapak Ibu semuanya, betul tidak? Gitu ya. Nah, makanya apa yang terjadi ya di saudara-saudara kita di Sumatera atau di Jawa Tengah sekarang mungkin beberapa hari ini Bapak Ibu semuanya ya begitu. Itu harus mengingatkan kita kembali untuk kita langsung lihat dompet kita untuk kita berbagi kembali gitu Bapak Ibu semuanya ya. Kan huwa maulana, kan itu sama. Mereka mengatakan huwa maulana, ada Allah yang nolong mereka. Kita juga huwa maulana, ada Allah yang nolong kita. Apa yang kita keluarkan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Plus kita dihindarkan dari hal-hal yang buruk sebagaimana yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang lain. Betul? Gitu. Makanya jangan lelah, Ibu. Kalau diingatkan oleh teman-teman dari Percikan Iman Sedekahku, Ibu mau membantu, ya mah menta wae gawe teh. Jangan gitu. Gitu Bu. Bukan menta itu mah Bu, menjembatani kita untuk beramal soleh, menjembatani kita untuk melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan dengan demikian itu teh jadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian terima kasih. Mudah-mudahan yang disampaikan mengingatkan kita untuk senantiasa mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Menjaga keseimbangannya, jangan lupa Bapak Ibu semuanya ya. Keseimbangan di sekitar kita maupun keseimbangan terkait hak dan kewajiban kita. Itu adalah upaya untuk kita bisa terhindar dari yang namanya musibah atau ujian yang tidak kita sukai gitu ya itu. Nah kalau memang Allah menakdirkan itu terjadi dan memang kita tidak mungkin bisa menghindarinya, ingat tidak ada tempat kita meminta perlindungan dan pertolongan kecuali kepada Allah. Qul la yusibana illa ma katabahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan ketika kita melihat saudara-saudara kita yang sedang diuji, maka jangan lupa untuk peduli ya, ikut membantu meringankan penderitaan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dicatat jadi amal soleh bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.